teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 dan kali ini kami akan membahas mengenai prokrastinasi. Nama saya Latifah Dwi Anjani. Halo, saya Sylvia Ananda Putri. Halo, nama saya Nasa Febriani. Teman-teman tahu nggak sih apa itu prokrastinasi? Jadi, menurut Steele pada tahun 2003, prokrastinasi adalah perilaku menunda-nunda tugas atau pekerjaan yang dilakukan dengan sengaja oleh suatu individu atau kelompok dengan mengetahui atau menyadari perilakunya tersebut mungkin bisa berdampak buruk bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang lain. Oke. Kerja. Di luar hujan. Ngopi kayaknya enak nih. Oke, waktunya kerja. Siapa nih? Nah, sesuai dengan hasil penelitian dari Ferrari Enterprise pada tahun 2000, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa sebenarnya prokrastinasi ini bisa menjadi hambatan dalam mencapai kesuksesan akademis, lalu bisa juga menurunkan kualitas dan kuantitas belajar, menambah stres bagi si prokrastinator itu sendiri. Berdasarkan pada tulisannya yang berada dalam artikel yang berjudul Stand and Deliver pada tahun 2003, malah mengungkapkan bahwa ada 8 penyebab dari prokrastinasi. Oke, jadi alasan pertama terjadinya prokrastinasi adalah karena adanya keyakinan palsu. Seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan itu memiliki keyakinan bahwa pekerjaannya akan lebih maksimal jika ia bekerja di bawah tekanan. Lalu, alasan yang kedua adalah takut gagal. Neil Fiore mengatakan bahwa alasan dari seseorang menunda-nunda pekerjaan itu adalah karena rasa takut. Jadi dapat disimpulkan bahwa orang yang suka menunda-nunda pekerjaan adalah karena ia takut karena hasil akhir dari pekerjaannya itu tidak akan memuaskan. Nah, alasan yang ketiga adalah seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan itu perfeksionis. Sebagian orang dapat menjadi seseorang yang penunda atau prokrastinasi dikarenakan mereka sangat perfeksionis pada pekerjaan mereka. Penyebab terjadi prokrastinasi yang keempat adalah kontrol diri. Impulsivitas dalam diri individu mungkin tampak bertentangan secara diametris dengan penundaan, tetapi keduanya bisa menjadi bagian dari masalah yang lebih besar. Alasan kelima terjadinya prokrastinasi adalah mencari sensasi. Beberapa orang yang suka menunda-nunda pekerjaan itu biasanya memiliki semangat dan menikmati adrenalin dari terburu-buru ketika mereka sedang mengerjakan tugas mereka di bawah tekanan. Lalu, penyebab yang keenam adalah kecemasan terkait tugas. Penundaan tugas itu dapat disebabkan oleh banyaknya situasi. Salah satu contohnya adalah mungkin seseorang menunda-nunda pekerjaan mereka karena mereka cemas akan hasil akhir dari pekerjaan yang mereka lakukan. Untuk alasan yang ketujuh adalah adanya harapan yang tidak jelas. Arah pemikiran individu yang ambigu dan prioritas yang tidak jelas akan meningkatkan penundaan pada tugas. Sementara untuk alasan yang terakhir atau yang kedelapan adalah adanya depresi. Mungkin sebagian orang sudah mengalami gangguan depresi ini dan sebagiannya lagi hanya memiliki gejalanya saja. Nah, orang-orang dengan gangguan depresi ini merasa kesulitan dalam mengerjakan tugas mereka sehingga adanya penundaan tugas secara terus-menerus. Alasan dari mereka kesulitan dalam mengerjakan tugas mereka adalah dikarenakan mereka tidak memiliki semangat lagi atau tidak merasakan gairah yang menyenangkan dalam hidup mereka. Untuk mencegah terjadinya perilaku prokrastinasi diperlukan 10 strategi, yaitu sebagai berikut. Gunakan kecerdasan interpersonal dengan cara mengeksplorasi diri, yang dimana individu dapat mengetahui alasan atau penyebab individu sendiri memiliki perilaku menunda-nunda tugas dengan cara mengeksplorasi diri. Yang kedua, dengan cara mengidentifikasi tujuan dan makna, yang dimana individu tidak boleh bersikap negatif akan tugas karena itu akan mempengaruhi motivasi belajar dan citra diri terhadap individu. Yang ketiga, bentuk minat, yang dimana individu dapat membangun minat dengan cara mencari informasi terkait materi yang akan dipelajari dengan cara
melihat video pembelajaran, buku, atau majalah terkait materi pembelajaran yang akan dibahas untuk lebih memahami materi secara mendalam. Yang keempat, ambil alih institusi, yang dimana individu dapat mempersiapkan bahan ajar yang diperlukan serta kondisi lingkungan yang sesuai agar dapat menciptakan situasi belajar yang nyaman. Yang kelima adalah skala prioritas, yang dimana individu membuat jadwal atau perencanaan tentang terkait tugas-tugas yang akan dikumpulkan dalam waktu terdekat. Yang keenam, standar pribadi, yang dimana individu memiliki sifat perfeksionis, maka berikan standar yang realistis terhadap pengerjaan tugas untuk tetap memiliki hasil kualitas tugas yang sesuai dengan pribadi. Yang ketujuh, bersikap fleksibel dan ingin merubah, yang dimana individu bersedia untuk merubah dan menciptakan pola perilaku yang baru, seperti mengerjakan tugas di awal dan tidak menunda pekerjaan. Yang ke-8, hadapi ketakutan akan kegagalan, yang dimana individu memiliki perilaku positif untuk membangun kepercayaan diri sehingga tidak takut akan kegagalan. Yang ke-9, visualisasikan kesuksesan, yang dimana saat mengerjakan tugas individu dapat menciptakan gambaran yang positif apabila dapat menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Yang ke-10, membuat kesepakatan dengan diri sendiri, yang dimana jika individu memiliki kesepakatan dalam menyelesaikan pekerjaan tugasnya, maka tidak ada alasan untuk tidak menyelesaikannya.